Salam sehat dan salam bahagia. Ketemu lagi teman-teman, dan kali ini kita akan membahas topik tentang kemarahan. Nah, sering kemarahan ini menjadi masalah besar. Sebelum kita akan masuk topik kemarahan, saya ada sebuah cerita. Nah, saya yakin teman-teman semuanya bisa atau tahu cara memancing ikan. Namun, apakah teman-teman sekalian tahu bagaimana cara memancing kepiting? Umumnya kepiting itu ditangkap. Nah, di Pontianak, seringkali para remaja memancing kepiting. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Cukup kita siapkan sebuah kayu atau bambu dan tali yang tidak terlalu panjang diikat ke bambu itu, dan di ujung talinya diikat sebuah batu kecil. Lalu kita berangkat untuk memancing kepiting. Sebelum memancing kepiting, biasanya mereka pada remaja di Pontianak, dia membuat api dan di atasnya ada wajan yang sudah diisi air. Nah, bagaimana memancing kepiting? Caranya, kita lihat ada lubang, terus ada kepiting, kita buat kepiting itu marah. Caranya yaitu dengan bambu atau kayu yang sudah kita ikat dengan batu. Kita sentak-sentakkan ke kepiting itu. Dan nggak lama kemudian kepiting itu akan dengan marahnya mencabik batu atau talinya. Sehingga kita hanya cukup membawa atau menarik bambu kita dan kita arahkan ke wajan yang sudah kita masak air. Dan setelah kena air, maka kepiting akan melepaskan cabitannya. Dan tidak lama kemudian, kepiting itu akan memerah dan siap disantap. Nah, ini adalah contoh akibat kemarahan. Kita lihat teman-teman. Akibat kemarahan, dia merugikan seluruh hidupnya. Bisa jadi kepiting tadi, walaupun dia tidak kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan cabiknya. Seperti saat dia mencabik tali yang diikat batu itu, dan ketika kita menariknya, ada kalanya tersangkut dengan lubang yang tempat tinggal kepiting itu, sehingga hanya cabiknya yang lepas. Nah, begitu juga kemarahan teman-teman. Ada yang juga mengatakan bahwa kemarahan itu seperti mercun atau petasan. Kita hanya kasih sedikit api, lalu dia akan membakar dirinya dan meledakkan dirinya. Begitulah betapa berbahayanya kemarahan. Dan di sini, apakah kita bisa menghindari kemarahan? Tentu saja bisa. Tapi itu perlu latihan dan perlu kita selalu sadar terhadap diri kita. Kenapa? Karena kemarahan bisa membuat kita lupa akan diri kita. Di sini, kemarahan itu tidak hanya akan merugikan diri sendiri, bisa juga merugikan orang lain. Dan ketika kita mau marah, sebaiknya kita tahan beberapa saat. Artinya kita tekan pause di dalam diri kita untuk beberapa detik, untuk diam. Dan kadang kita butuh untuk ketika kita marah, kita berjalan menjauhi masalah yang sedang kita hadapi, dan kita mencuci wajah kita dengan air dingin
biasanya itu cukup efektif. Ataupun ada yang memberikan tips, yaitu saat kita mau marah, kita pejam mata kita dan ingat sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau kemarahan kita bisa tahan dalam beberapa detik dan kita buat diri kita senang, kemarahan itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, teman-teman, ketika kita tahu betapa berbahayanya kemarahan itu, tentu kita akan menghindarinya. Dan yang perlu kita ingat, untuk menghindari kemarahan, kita harus bisa mengontrol diri kita. Ada pertanyaan yang ditanyakan ke saya. Saat murid saya mengatakan, apakah kita tidak boleh marah kalau kita dikatain atau diolok-olok? Terus saya memberikan contoh. Apakah kamu akan marah ketika kamu bangun pagi, terus kamu lagi senang, lagi gembira, terus baru buka pagar, terus ada orang lewat, terus mengatain kita, "Hei, bajingan." Apakah kita akan marah? Dan bagaimana respon kita? Umumnya orang akan langsung marah dan memberikan balasannya dengan mengatainya kembali ataupun bisa sampai berantem, adu fisik. Nah, terus kemudian saya mengatakan, kenapa kita harus marah kalau kita dikatain sesuatu yang bukan diri kita? Saya kasih contoh. Nama saya Alvin. Ketika orang lain memanggil saya dengan nama Andi, tentu saja saya tidak akan menjawab, karena itu bukan diri kita. Namun, kenapa kita cukup emosi menanggapi perkataan orang yang jelas-jelas bukan diri kita? Katakanlah seperti tadi, orang memanggil atau memancing emosi kita dengan kata bajingan. Jadi di sini kita kalau yakin dengan diri kita baik, tidak usah kita terpengaruh dengan kata-kata orang. Dan tidak kalah pentingnya juga, selain kita mengontrol emosi kita, kita juga jangan memancing emosi orang lain, yaitu dengan menghindari perkataan-perkataan yang bisa memancing emosi orang lain. Jika kita ingin mengatakan sesuatu yang buruk, diam saja. Tapi ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang baik, cepat katakan. Dan itu akan membuat kita lebih bisa bergaul bersama orang lain, tidak menyakitin orang lain. Ketika kita tidak menyakitin orang lain, timbal baliknya kita tidak akan tersakiti juga. Nah, demikian teman-teman untuk topik kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen.